Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan bahkan kita dalam Tuhan selalu punya pengharapan. Saudaraku, pada pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang saya beri judul Kecemburuan yang Menghancurkan Integritas. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6-9 berbunyi demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara sekalian, kisah yang paling menyenangkan didengar oleh anak-anak kita adalah kisah perang Filistin melawan Israel, di mana perang itu berlangsung dengan sangat spesial, khusus tidak seperti lazimnya sebuah peperangan, di mana kedua barisan pasukan berhadapan. Pada saat itu mereka membuat garis batas peperangan. Lalu keluarlah seorang tokoh tinggi besar, yang tingginya hampir 3 meter, lengkap dengan baju zirah. Baju zirah itu baju yang dibuat dari logam, baju yang tahan terhadap panah, tombak, dan pedang. Dan kemudian orang yang tinggi besar dari barisan Filistin itu bernama Goliat. Dia keluar dan menantang orang Israel dengan sistem perang yang berbeda, 1 lawan 1. Jadi orang Israel diminta mengirim 1 orang tentara berperang melawan Goliat. Siapa yang kalah, maka itu berarti seluruh bangsa takluk dan dijarah. Siapa yang menang? Dia yang bisa merebut kekayaan dan memperluas teritorial. Dan perang pada zaman itu adalah suatu yang lazim, saudara. Dengan tujuan 1, memperluas teritorial atau wilayah kekuasaan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan macam-macam. Dari segi ekonomi, mereka bisa menjarah, menuntut upeti tiap tahun. Mereka bisa bahkan mendapatkan wanita-wanita muda yang biasanya disenangi oleh para prajurit yang berperang. Dan itu sesuatu yang lazim, bahkan boleh dikata sering terjadi dari tahun ke tahun hal seperti itu. Tapi perangan ini, saudaraku, seperti sekali lagi saya katakan sangat khusus. Kemudian Daud yang notabene adalah seorang gembala. Pada waktu dia diminta bapaknya untuk mengunjungi kakak-kakaknya yang menjadi pasukan, dia mendengar tantangan, hinaan dari orang Filistin itu. Yang dalam persepsi Daud tidak hanya menantang dan menghina Israel, tapi menantang dan menghina Tuhan Allah Israel, Elohim, Yahweh. Hati Daud membara, akhirnya Daud memberanikan diri dan minta untuk dia maju. Walaupun seluruh pasukan Israel termasuk Raja Saul gemetar melihat Goliat. Yang luar biasa, akhirnya Daud maju dengan umban di tangan, bawa batu dan umban. Dan dia maju dengan iman. Dia menghadapi Goliat. Dan pendek cerita, saudara, umban batu itu bersarang di pelipis Goliat, tersungkur, dan akhirnya matilah Goliat sang tinggi besar. Akhirnya terjadi kekacauan di antara orang Filistin, lari tunggang langgang, dan orang Israel memenangkan peperangan. Pada waktu mereka pasukan dan Raja Saul kembali ke kota, teks yang kita baca, wanita-wanita menyanyi, membunyikan alat-alat musik, dan mereka bersaut-sautan menyampaikan kata-kata yang membuat Raja Saul sebal, marah, dengki, iri, karena nyanyian itu adalah Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu, maka Saul berusaha membunuh Daud. Dia menjadi tinggi. Integritasnya sebagai seorang raja hancur. Seharusnya dia berterima kasih kepada Daud, menghargai Daud yang telah membawa kemenangan besar. Tapi sebaliknya dia mau menjadi dengki. Dan sejak itu dia berusaha melenyapkan Daud. Saudaraku, kedengkian, kecemburuan yang buta menghancurkan integritas. Kita dinasihati oleh firman Tuhan supaya kita saling menghargai, menghormati, menjauhkan rasa dengki, iri. Bahkan kita dinasihati untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Dan itulah ajaran kita puji. Saudaraku, mari kita saling menghargai dan menghilangkan dari hati kita cemburu, iri, dan dengki. Semoga kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Selamat pagi. Bapak, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan, teladan yang sangat baik. Kami tidak ingin seperti Saul yang begitu cemburu sampai hilang integritasnya sebagai seorang raja, seorang pemimpin. Tolong kami untuk saling menghargai, menghormat. Karena itulah ajaran kita puji. Berkati kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.